Jika orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti, maka maling lahir dari orang yang capek kerja karena gajinya kecil. Ya Allah, nggak bener ini opini Widodo. Cara menyimpul kayak lo, pokok. Tapi sebenarnya apa yang Widodo omongin tadi itu agak nyambung dengan yang mau kita bahas hari ini. Sebuah kisah nyata dari Amerika. Kisah seorang narapidana yang kabur dari penjara dan berhasil membuat polisi Amerika Serikat sempat kewalahan untuk mengejarnya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Menjadi seorang ayah tak hanya tentang sebuah tugas, tapi juga sebuah tanggung jawab. Ayah yang baik akan memberikan semuanya untuk sang anak. Dan jika seorang ayah tak mampu memenuhi apa yang anaknya inginkan, perasaan kecewa jelas tidak terhindarkan. Dan perasaan itulah yang sedang dirasakan Jeffrey Manchester. Gajinya selama menjadi tentara Angkatan Darat Amerika Serikat tidak cukup bisa memenuhi keinginan anaknya yang minta dibelikan sebuah sepeda. Kado Becky di hari ulang tahunnya juga membuat Becky dihina oleh teman-temannya. Mainan bongkar pasang murah itu tidak akan pernah bisa sebanding dengan teman-temannya yang sedang senang bermain sepeda. Make a bike with it. Tak hanya sekedar membuat anak kecewa, istrinya pun sama. Jeff juga harus rela tinggal istrinya. Hak asuh ketiga anaknya pun jatuh ke mantan istrinya. Dan jauh lebih menyakitkan lagi, Becky juga tidak membawa kado dari ayahnya tadi dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak spesial. Apa yang dialami Jeff ternyata diamati Steve, tetangganya. Steve iba. Bagaimana bisa gaji sebulan dari abdi negara malah kalah dari sekali orderan Steve dalam membuat identitas palsu? Namun Steve tak hanya datang untuk menghina. Ia tahu Jeff adalah seorang jenius dalam melakukan pengamatan. Jeff selalu bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kemampuan itulah yang harusnya Jeff manfaatkan. Jeff dikirim untuk bertugas ke Afghanistan juga bukan karena kemampuan menembaknya, tapi karena kemampuannya dalam melakukan observasi. Dan Steve minta Jeff memanfaatkannya sebaik mungkin. Seorang ayah akan melakukan segalanya demi anaknya. Begitu pula dengan Jeff. Ia mulai beraksi menggasak berangkas McDonald. Ide jenis itu datang justru saat Jeff sedang terpuruk. Ia melihat ada satu pegawai McD yang naik ke atas bagian atapnya. Dan ia sadar kalau ada sesuatu yang bisa diincar dari sana. Namun Jeff juga tahu kalau caranya tidak semudah itu. Ia melakukan pengamatan dulu ke dalam McD hingga akhirnya Jeff sadar ada satu pola yang sama. McD akan menyetorkan uangnya ke pusat setiap hari Senin pagi. Celah itulah yang Jeff manfaatkan. Dan ia akan mulai menyelinap di hari Minggu malam. Dan saat shift pagi hari Senin datang, Jeff siap masuk dengan cara yang sopan. Good morning, team. No. Don't be scared. Senjata hanyalah hiasan dan bentuk ancaman. Jeff tak pernah benar-benar memakainya. Kalimatnya setiap beraksi selalu sama. Aku tahu kalian orang baik, dan aku orang jahatnya. Kemudian, Jeff akan mengunci mereka di ruang pendingin dan memastikan mereka tetap dalam kondisi hangat. Jeff juga berprinsip tak akan pernah menyakiti siapapun saat beraksi. Bahkan, saat ada salah satu di antara mereka tak membawa jaket, Jeff selalu memberi mereka jaket miliknya. Setelah itu, barulah Jeff mulai beraksi, lalu menelpon polisi untuk menyelamatkan orang-orang yang ia kunci di ruang pendingin. Hope you're wondering how a nice guy like me ends up becoming a criminal. Welcome to McDonald's. I'm gonna put you on a brief hold. Jeff melakukan semuanya penuh dengan perhitungan. Jeff bahkan menghitung harus berapa kali ia beraksi hingga keluarga bisa utuh kembali sekaligus membeli rumahnya sendiri. Angka yang Jeff dapat adalah 45. Dia tidak akan berhenti sampai 45 gerai itu berhasil ia rampok. Julukan Roofman terus menghiasi berita-berita di TV, hingga membuat Steve mulai curiga kalau pelaku di baliknya adalah Jeffrey Manchester. Wait. Don't. Come on. Seperti niat awal Jeff, ia melakukan semua demi senyum manis dari keluarga kecilnya. Walau hubungannya dengan istrinya belum membaik,
Tapi setidaknya ulang tahun Becky tahun ini jauh lebih meriah dari tahun sebelumnya. Dan keinginan Becky untuk punya sepeda sendiri akhirnya terkabul. Pujian sebagai ayah terbaik di dunia akhirnya Jeff dengar dari mulut Becky. Dan seharusnya ini adalah hari terbaiknya di dunia. Jika saja polisi tak datang ke rumahnya. Just about the registration? Yeah, I got it right in here. One second. Kebahagiaan yang terlalu singkat untuk dirasakan. Pada akhirnya, Jeff harus menerima vonis penjara selama 540 bulan, alias 45 tahun, atas perampokannya pada 7 gram McD di Charlotte. Penyesalan memang selalu ada, tapi rasanya sepadan bila Jeff akhirnya pernah mendapat pujian sebagai ayah terbaik di dunia. Tapi Jeff harus tetap mempertanggungjawabkan setiap perilakunya, dan dia harus menjalani vonisnya. Yang tersisa kini hanya foto keluarga dan suara Becky melalui telepon penjara. Itu pun terkadang Becky masih dilarang ibunya. Karena selama ini hanya Becky saja yang mau bicara di telepon. Mantan istrinya benar-benar tak mau lagi mendengar suara Jeff. Dia sudah muak dengan segala tindakan Jeff yang di luar nalar. Dan dia tidak ingin Becky berhubungan lagi dengan Jeff, sekalipun itu hanya melalui telepon. Put Gary or your mom on the phone right now, Becky, okay? Hello? Jeff kecewa berat dengan mantan istrinya. Kini tak ada lagi wajah mantan istrinya di foto keluarganya. Yang tersisa di pikirannya hanya bagaimana ia bisa keluar dari penjara, mencari segala cara agar bisa kembali melihat ketiga anaknya. Jeff tahu setiap sudut penjara akan selalu dijaga ketat. Tapi setelah sekian lama, ia akhirnya bisa melihat celahnya. Saat Jeff membantu mengangkat barang ke dalam truk, sopir truk mengira ada yang bocor di bagian bawah. Dengan jeniusnya, Jeff lalu melihatnya sembari memberi tanda di bawahnya. Jeff lalu membuat papan dengan ukuran yang sama dengan tanda tadi. Bahkan ia juga sudah menyiapkan baju dan topi andai ia berhasil kabur nanti. Saat semua persiapan sudah selesai dan hari pengiriman barang tiba, Jeff akan mengadu nasibnya untuk kabur dari penjara demi bisa melihat kembali anaknya. Setelah perjalanan panjang yang Jeff lalui, Jeff pun turun saat si sopir truk menepi untuk buang air kecil. Ia melakukan semuanya dengan sangat tenang dan tanpa kesalahan. Saat ada di hutan, Jeff langsung membuang pakaian penjaranya, lalu berganti dengan pakaian yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jeff lalu mencari tumpangan di tepian jalan untuk bisa pulang ke rumah. Jeff benar-benar pulang dan turun di dekat rumahnya. Setelah sekian lama, ia akhirnya bisa melihat Becky bersepeda. Sebuah pemandangan yang tak pernah bisa Jeff lihat setelah ulang tahun Becky dulu. Jeff rasanya ingin memeluk dan menemui anaknya. Tapi ia tahu, kalau ini akan membawa masalah lebih besar untuk keluarganya. Berita soal kaburnya Jeffrey Manchester mulai tersebar. Kepala sipir masih belum bisa memperkirakan bagaimana cara Jeff bisa kabur. Tapi ia yakin kalau Jeff masih ada di sekitar penjara yang ada di daerah Charlotte. Sayangnya kepala sipir salah. Jeff sudah kabur sejauh 64 km dari penjaranya. Kini Jeff mencoba mencari perlindungan dari Steve. Jeff butuh identitas baru dan ingin kabur ke Venezuela. Steve pun marah karena nama dan wajah Jeff sudah muncul di mana-mana, tapi ia malah menghubunginya. Steve langsung menolak permintaan Jeff. Tapi jika Jeff benar-benar butuh, ia bisa menghubunginya sebulan lagi setelah semua berita agak mereda.
Kepolisian sendiri mulai bergerak cepat dan menyisir setiap celah yang sekiranya akan menjadi tempat Jeff kabur. Namun Jeff punya ide lain. Untuk sementara waktu, ia akan bersembunyi di toko mainan Toys R Us. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan para buronan. Mereka terlalu cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kesalahan itulah yang tidak ingin Jeff lakukan. Jeff pun memilih menetap di sana, dan ia selalu menunggu malam. Saat toko mulai sepi, ia baru mulai turun dan mengamati CCTV dan mencari makanan apa saja yang bisa ia makan. Sayangnya, Jeff harus berusaha lebih keras, karena CCTV di toko mainan nyaris mengarah ke segala sisi. Dan itu membuat Jeff kesulitan mengambil permen M&M, satu-satunya makanan yang ada di sana. Jeff akhirnya makan cemilan seadanya, lalu kembali ke atap dan tidur di sana sembari memandangi foto anaknya dan berharap bisa cepat kembali bertemu mereka. Besok malamnya, Jeff kembali mencari cara untuk bisa bertahan lebih lama di sana. Tanpa sengaja, Jeff melihat buku panduan menggunakan CCTV. Dan akhirnya, ada satu cara agar Jeff bisa semakin leluasa di sana. Dan caranya adalah mematikan fitur rekaman di CCTV-nya. Jeff langsung bebas leluasa mengambil permen untuk mengisi perutnya. Dan setelah perutnya agak kenyang, Jeff lalu mencari tempat lain untuk bersembunyi. Dan menurutnya, tempat terbaik untuk bersembunyi ada di depan mata. But not at night. I owned the night. Jeff akan tidur di siang hari. Dan malam harinya, ia baru akan melakukan apa saja yang ia bisa. Mulai dari mengganti sepatu, mandi dan sekalian ganti baju, atau memilih hiasan yang cocok untuk dipasang di tempat sembunyiannya. Tapi Jeff tahu, ada satu barang yang paling ia butuhkan. Dan barang itu adalah CCTV. CCTV yang biasa digunakan mengawasi bayi itu, akhirnya ia pilih. Agar Jeff bisa memantau bagaimana kondisi di luar. Sekaligus kondisi di ruangan manajer toko, Mitch. Sejak CCTV Jeff mulai terpasang di mana-mana, barulah Jeff tahu betapa culasnya Mitch sebagai manajer toko. Bahkan saat bawahannya minta ganti jadwal kerja karena ada urusan keluarga di akhir pekannya, Mitch dengan tegas menolak dan merasa itu urusan keluarga yang tidak seharusnya tidak perlu dibahas dan tidak perlu merepotkan pekerjaan di toko. Jeff lalu punya ide. Ia mengasih password komputer Mitch satu demi satu. Dan saat ia sudah menghafal passwordnya, Jeff lalu merubah jadwal kerja pegawai toko tadi yang bernama Lake saat malam hari. Saturday. Goodbye. You have the day off now. Waktu terus berputar. Begitu juga dengan berita yang ada di TV maupun koran. Masyarakat mulai jengah dengan berita Jeffrey Manchester. Dan 2 minggu setelah kejadian, masyarakat mulai lupa pada Jeff dan hal-hal apa yang ia lakukan. Jeff tahu waktunya masih panjang, dan dia masih ingin membeli rumah untuk anak dan mantan istrinya. Dari situlah Jeff ingin kembali melanjutkan misinya untuk menggasak 45 brankas McD. Pola yang ia gunakan masih sama, dan hasilnya Jeff berhasil membawa kabur 16 miliar rupiah dari semua rencana briliannya tanpa sedikit pun terdeteksi. Penandaan Jeff akhirnya usai. Sebulan sudah ia menunggu. Jeff kini siap kabur dengan semua uangnya. Dan ia juga harus segera keluar untuk minta bantuan dari Steve soal identitas palsunya. Sialnya, Steve ternyata sudah tidak ada di sana. Ia sedang mengambil pekerjaan militer dan baru akan kembali tanggal 1 Desember alias 6 bulan lagi. Jeff pun mencoba berbesar hati. Ia lalu sekalian menghubungi Becky. Tapi saat telepon mulai tersambung, ia hanya terdiam.
Karena ada keagraban yang tidak pernah ingin Jeff dengar. If you call here again, I'm gonna call the cops. Hancur sudah perasaan Jeff. Rencana kaburnya gagal, ditinggal istrinya. Dan kini, ia harus mendengar anaknya begitu akrab dengan pacar baru ibunya. Yang hanya bisa ia lakukan sekarang, hanya menunggu hingga 1 Desember demi bisa menghubungi Steve. Bahkan Jeff tak lagi peduli soal uangnya. Ia memilih kembali ke toko mainan tanpa membawa sepeser pun hasil curiannya. Tak seperti malam biasanya. Malam ini, toko mainan dipenuhi dengan amarah Jeffrey yang tak bisa ditahan lagi. Dan bagaimana ia tak marah jika ia merasa sudah melakukan semuanya untuk keluarganya, tapi yang ia dapat justru pengkhianatan karena mantan istrinya telah memberi sosok ayah baru untuk Becky. Amarah Jeff semakin menjadi saat ia melihat mainan yang suaranya persis seperti apa yang Becky ucapkan saat ditelepon. Dan bukannya semakin tenang, kini ia harus terus-terusan melihat anehnya kelakuan Mitch. Tanpa membawa satu bukti pun, ia tiba-tiba menuduh karyawannya telah mencuri permen M&M milik toko. Alasan Mitch hanya satu, karena ia tahu kalau karyawannya suka dengan permen itu. Untungnya masih ada Lake yang membela, dan Mitch tak bisa menjatuhkan hukumannya begitu saja. Jeff yang sadar kalau ini semua karena ulahnya, ia pun menggalikan semua permen yang sudah ia curi. Tapi Mitch tetaplah Mitch. Tak hanya bermasalah dengan staf yang ada di kantornya, Mitch juga menolak tawaran Lake untuk datang ke gereja. Akhir minggu ini, gereja akan ada acara penggalangan mainan untuk anak-anak tak mampu. Mitch menolak. Ia menolak datang ke gereja, sekaligus menolak untuk memberi mainan pada mereka. Sekalipun, ia adalah manajer toko mainan. Mendengar apa kata Lake pada Mitch tadi, Jeff yang justru merasa terpanggil. Ia mengambil mainan-mainan yang ada di toko, lalu membawanya ke alamat gereja yang Lake bilang tadi. Is that garbage? It's just toys for the. Heard there was a toy drive. Well, let's ride this way. Tak peduli dengan tampilan aneh Jeff dengan hoodie Naruto-nya, Jeff tetap diterima baik oleh orang gereja. Bahkan ia juga diminta masuk dan bertemu jemaat lainnya. Ada satu hal yang ia rasakan di gereja ini. Tak peduli seberapa buruk dirimu di luar sana, gereja akan selalu menerima dan menyambutmu. Ya walau pada akhirnya, Jeff jauh lebih memilih untuk memandangi Lake terus-menerus. Kesempatan ini juga sekaligus Jeff manfaatkan untuk makan. Ini adalah pertama kalinya ia makan sungguhan setelah sebelumnya hanya makan permen terus setiap hari. Tak masalah dengan nafsu makan Jeff yang sedang lahap, Ellen sebagai pengurus gereja tetap menyambut dengan ramah. Jeff tentu tak mungkin menggunakan nama aslinya. Ia memilih untuk memperkenalkan diri sebagai John Zorin yang bekerja sebagai utusan dari pemerintah yang detailnya tidak bisa ia ceritakan. Orang-orang di gereja sangat menghargai privasinya. Tapi karena kebaikan hati Jeff tadi, Ellen ingin memperkenalkannya dengan Lake, orang yang memprakarsai program penggalangan mainan ini. Hey, Lee, come say hi to our mystery man. Okay. Come on. She does the outreach, does the meal, does the toy drive. I really don't. Nama John Zorin menjadi nama yang dikenal para jemaat gereja, termasuk Lake. Ia juga mengaku kalau ia baru saja bercerai dan punya 3 anak yang tinggal bersama ibunya di New York. Tahu kalau Jeff sedang single, Ellen lalu mengundangnya datang di acara makan untuk para jemaat yang single. Jeff pada awalnya ragu, tapi setelah tahu kalau Lake akan ikut, Jeff langsung yakin kalau ia akan datang di acara 3 hari lagi. Jeff berasa dilahirkan kembali dengan nama John Zorin, dan ia tidak ingin nama John Zorin akan seburuk Jeffrey Manchester. Ya, bisa dibilang kali ini Jeff terjebak. Ia diundang sebagai satu-satunya pria, tapi Jeff sama sekali tak canggung, dan ia justru bisa banyak menghibur orang-orang lainnya. Apa yang Jeff lakukan tadi berhasil menarik perhatian Lake. Dengan penuh keberanian, Lake ingin mengajak Jeff kencan. Iya,
Jeff tak salah dengar. Dan tawaran itu seolah mengobati luka Jeff di hubungan yang sebelumnya. I would very much, really very much like to go out on a date with you. Next Saturday morning? Perfect. I'll pick you up. Where do you live? Jeff jelas senang. Tapi sebelum ia akan kencan, ada masalah yang harus ia hadapi. Dan itu adalah masalah gigi. Gigi Jeff mulai berlubang karena setiap hari hanya makan permen. Tapi dari mana uangnya? Sudah pasti dari hasil mencuri. Jeff harus mengambil beberapa kaset game yang ada di toko. Lalu ia menjualnya demi bisa mendapatkan uang. Jeff dan Lake pun akhirnya kencan untuk pertama kali. Jeff memang sudah tahu kalau Lake juga sebelumnya cerai dan punya 2 anak perempuan. Tapi yang membuat Jeff terkejut, suami Lake dulu namanya Jeffrey. Nama yang sama persis dengan nama aslinya. Tapi itu sama sekali tak jadi masalah. Dan akhirnya, masing-masing dari mereka mulai merasa nyaman satu sama lain. Hingga mereka memutuskan untuk adu penalti. Setelahnya, Jeff bertanya soal 2 anak Lake yang ternyata sama-sama perempuan. Namanya Dee dan Lindsay. Dee masih SD, dan dia adalah tipikal anak yang ceria. Sejak dulu, ia tak pernah mau motong rambutnya. Lalu ada Lindsay. Dia jauh lebih murung dibanding adiknya. Lindsay yang masih SMA ini lebih sering mengurung diri di kamar, dan di depan kamarnya ada tulisan tidak siap secara mental. Ia juga tidak pernah mau menyetir sendiri, dan selalu minta ibunya untuk melakukannya. Jeff lalu menawarkan diri untuk mengajari Lindsay mengemudi. Sekaligus, ia ingin mengenal anak-anak Lake lebih jauh. Walau kata Lake itu tidak mudah, tapi Jeff tetap ingin mencobanya. Dan bilang saja kalau ia hanyalah teman gerejanya. Jeff melakukan ini semua tentu bukan karena lupa pada keluarga atau anaknya. Tapi karena ia tahu. Ia sangat tahu ia tak akan pernah ada jalan kembali ke keluarga aslinya. Dan Jeff perlahan-lahan memilih untuk mengambil jalannya sendiri. Dan mungkin jalannya bisa melalui Lake dan anak-anaknya. Tentu tak mudah bagi Jeff untuk langsung diterima oleh Dee dan Lindsay. Mereka sudah cukup dewasa untuk mengerti kalau Jeff adalah teman spesial ibunya. Namun Jeff tak habis akal. Ia membawakan permainan kesukaan Dee. Melihat effort Jeff, Dee mulai luluh dan mulai mau menerimanya. Sementara Lindsay tidak begitu. Walau Jeff sudah membawakan CD koleksi lagu terbaru, tapi itu tidak membuat Lindsay menerimanya begitu saja. I have homework. It's okay. Jeff tak masalah soal itu. Ia justru membawakan bunga untuk Lake dan menemani Dee bermain hingga larut malam. Lake pun juga senang. Walau Lindsay masih belum bisa menerima, tapi cara Jeff memperlakukan anaknya dan bahagiakan dirinya jadi alasan kuat untuk Lake melanjutkan hubungannya dengan Jeff. Bahkan sekarang, anak-anak Lake mulai bersanding dengan Jeff saat di gereja. Dan hati ibu mana yang tak senang saat anaknya mendapat peran seorang ayah. Peran yang tak pernah anaknya dapat di hubungan sebelumnya. Saat siang, Jeff terus memandangi Lake bekerja, sembari terus mengagumi kecantikannya. Jika Lake sedang tidak bekerja, barulah mereka menikmati waktu bersama-sama. Jeff juga masih menggantikan peran ayah untuk anak-anak Lake. Walau Lindsay masih tetap sulit rasanya untuk menerima kehadiran Jeff di rumahnya. Namun Dee justru sebaliknya. Kedekatannya dengan Jeff justru membuatnya berani memutuskan untuk memotong rambut untuk pertama kalinya. Dee ingin punya rambut berponi, dan Jeff menganggapnya sebagai pilihan yang bagus. Butterfly Effect. Satu kepakan kupu-kupu bisa memicu badai di belahan dunia lain. Alias, satu tindakan kecil pasti berimbas besar di kemudian harinya. Jeff ingin menghindar dari itu semua sebelum terkena imbasnya. Ia ingin memulai hidup baru dengan Lake di kota lain. Sialnya, Lake tidak bisa meninggalkan kotanya. Dan ia ingin menua di sana bersama anak-anaknya. Jeff coba mencari bagaimana cara untuk bisa segera pindah dari kotanya. Tapi nampaknya, semua sudah terlambat. But some erotically enticing. No. What the fuck? Huh?
Kepolisian langsung datang ke lokasi. TKP langsung diperiksa walau secara tak menyeluruh. Mitch mengira orang tadi keluar lewat pintu belakang. Tapi semua tak bisa membuktikan karena CCTV di toko tidak merekam apapun. Dan Mitch diminta kepolisian untuk memperbaiki sistem keamanannya. Tapi Mitch juga sempat melaporkan kalau tokonya kehilangan kaset game cukup banyak dan menimbulkan kerugian mencapai $50.000. Kabar soal pria tak berbusana berlarian di toko mainan jelas menggegerkan warga setempat. Termasuk para jemaat gereja yang mempertanyakan cerita itu pada Lake. Jemaat gereja terbagi menjadi dua kubu. Ada yang takut dengan ceritanya, ada juga yang menganggapnya sebagai lelucon saja. Lindsay adalah salah satu yang menganggap kejadian itu mengerikan. Tapi Jeff membela dan bilang kejadiannya tidak semengerikan itu. Namun ada jemaat lain yang seolah ingin menyerang Jeff dengan bertanya, dari mana Jeff tahu kalau itu tidak berbahaya? Jeff pun coba berkelit. Sayangnya, obrolan semakin liar dan membuat Lindsay pada akhirnya sampai berdebat hebat dengan ibunya sendiri. Mau tak mau, Jeff harus menjadi penengah dari perseteruan Lindsay dan ibunya. Lake pun berbesar hati dengan meminta maaf pada anaknya terlebih dahulu. Tapi tidak dengan Lindsay, yang masih bicara seenak hatinya tanpa benar-benar minta maaf pada ibunya. Lindsay bahkan meminta ibunya untuk mengantarnya ke rumah temannya. Dan mereka berdua justru berdebat lagi, hanya karena Lindsay tidak mau menyetir sendiri dan tidak akan mau diajari oleh ibunya. Hingga akhirnya Jeff yang mengajukan diri. Ialah orang yang akan mengantar Lindsay ke rumah temannya. Jadi, mereka tak perlu berdebat lagi. Tapi tak hanya sekedar mengajari, Jeff juga ingin membelikan mobil Matic untuk Lindsay. Mobil yang lebih mudah dipakai dan Lindsay tidak perlu repot-repot lagi belajar transmisi manual. Tapi bagaimana Jeff bisa tahu kualitasnya jika ia tidak mencobanya? Sales mobil pun marah besar melihat dagangannya diperlakukan seperti tadi. Namun rasanya sepadan jika pada akhirnya membuat Jeff mulai bisa diterima oleh Lindsay. Lindsay senang dengan mobilnya yang rasanya itu cukup jadi alasan bagi Jeff untuk membayarnya secara cash. Tapi ada satu hal yang jauh lebih berharga dibanding mobilnya. One more. Now let's pretend your dad almost crashed the car. Foto bersama Lake dan anak-anaknya ditambah pelukan hangat dari Lindsay meninggalkan perasaan hangat yang lama tak Jeff rasakan. Walau begitu, Lake ternyata tak suka dengan cara Jeff mencari perhatian Lindsay tadi. Dan ia tidak ingin Lindsay diajari kebut-kebutan. Jeff pun minta maaf pada Lake. Dan ia tidak hanya sekedar minta maaf saja. Lindsay ia ajari untuk selalu berhati-hati saat di jalan dan tidak kebut-kebutan seperti tadi. Sampailah Jeff di tanggal 1 Desember, waktu di mana Steve akan pulang dan ia bisa datang untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan. Pagi harinya, Jeff ada di rumah Steve. Ia tadi berpamitan pada Lake kalau ia sedang ada tugas negara. Setelah sekian lama, mereka akhirnya kembali bertemu. Steve memastikan kalau Jeff tidak menghubungi atau dekat dengan siapa-siapa dengan nama aslinya. Jeff bahkan tak bercerita tempat ia selama ia ingin bersembunyi. Ia datang ke sana hanya untuk identitas baru. Sudah, hanya itu. Berbagai gaya rambut sudah Jeff coba, dan ia merasa sudah ada yang cocok. Jadi ia pun memutuskan untuk memakainya dan segera membuat kartu identitasnya. 1, 2, 3. Nama baru, kemana Jeff harus pergi, dan siapa yang menjemputnya, dan bagaimana kehidupan barunya nanti telah diatur Steve. Tapi untuk kasus Jeff, Steve tidak bisa mematok dengan harga murah. Ia harus mematok 10 kali lipat karena resikonya yang besar. Steve juga tahu kalau Jeff sudah punya kasih baru. Ia juga melakukan perampokan lagi selama di luar, dan itu semakin menyulitkan posisinya. Jeff jelas pusing karena kemana ia harus mencari $100,000. Dan pada akhirnya, Jeff harus kembali pada sebuah skill lamanya.
Jeff tak punya cara lain selain merampok. Dan karena sekarang ia butuh senjata, jadi Jeff milih merampok toko senjata, lalu mengambil isinya. Jeff bukanya tanpa rencana. Ia kembali ke toko mainan tempatnya biasa sembunyi. Ia mendengar Mitch yang bilang kalau akhir tahun adalah waktu penjualan terbesar di toko mereka. Dan Jeff akan beraksi saat Mitch akan mengirimkan uang-uang hasil penjualannya ke dalam bank. Hari yang akan jadi sangat sibuk ini jelas membuat Mitch harus mengatur ulang jadwal. Dan salah satu jadwal yang terdampak adalah jadwal Lake. Tapi itu tak masalah untuk Jeff, karena ia sendiri yang akan merubah jadwal Lake agar tetap bisa menikmati Natal bersama dirinya dan anak-anaknya. Perfect timing. Everyone's ready to go. Lake awalnya sedih karena harus bangun pagi besok dan tak bisa menikmati malam Natal bersama anaknya ataupun Jeff. Tapi untungnya ada Jeff yang sudah merubah semuanya. Jeff berkelit kalau ia tadi ditelepon oleh Mitch soal perubahan jadwal Lake, dan ia diminta Mitch menikmati malam Natal bersama keluarga. Come on into the manger. Natal kali ini mungkin terasa paling hangat dan sekaligus yang paling menyakitkan. Semua itu terpancar jelas di mata Jeff. Ia tahu apa yang akan ia lakukan. Ia tahu apa risikonya. Dan ia sedang memperkirakan apa yang terjadi nanti. Air mata Jeff perlahan-lahan mulai jatuh. Ia tak lagi kuat menahan tangisnya bila misinya nanti tidak akan berjalan sesuai rencana. Jeffrey Manchester kembali. Ia akan kembali beraksi setelah sekian lama berdiam diri. Jeff ingin beraksi tepat saat toko baru buka. Dan ia juga sengaja datang saat Lake tadi di sana. Good morning, Toys R Us employees. Hello, this is the police. A little faster. Oh my god, here's a guy. Hey, no one's gonna get hurt if everybody just does what I say. Mitch, zip tie everybody up. Okay? Get on your stomachs, eyes down. Hey, what did I say? Rencana berjalan kacau. Jeff gagal karena ada pegawai yang tidak menuruti apa maunya dan berakhir pingsan dengan darah yang terus mengucur deras. Jeff pun bawa Mitch menuju brankas uangnya. Jeff sudah tahu kalau Mitch memasang jebakan di sana. Semua rencana jeniusnya sempat berjalan mulus. Andai saja Jeff langsung kabur setelah dapat uangnya, mungkin semua akan baik-baik saja. Kepolisian setempat langsung datang untuk mengamankan TKP. Lake yang melihat kejadiannya pun segera diinterogasi untuk mendapatkan detail seperti apa bentuk pelakunya. Lake dengan mantap menjawab dia tidak tahu seperti apa ciri-cirinya. Sementara itu, polisi akhirnya bongkar segala kedok yang selama ini Jeff sembunyikan. Mulai dari tempat tinggal, CCTV yang dipasang di berbagai titik, dan banyak barang bukti lainnya di lokasi. Namun pelakunya tetap berhasil lolos. Jeffrey Manchester bisa mengelabui polisi sekali lagi. $100,000 yang Steve minta sudah berhasil Jeff penuhi. Pesawat yang akan bawa Jeff pergi ke Venezuela akan berangkat besok pagi buta. Jeff sempat ingin minta ganti jadwal. Dalam lubuk hatinya, ia ingin mengucapkan perpisahan dulu pada Lake dan anaknya. Tapi, urusan seperti ini tidak bisa dirubah sesuka hati. Steve lalu bertanya, Jeff pernah melakukan apa saja di sini? Dan celah apa yang sekiranya bisa digunakan polisi untuk mencari DNA-nya. Dan disitulah Jeff ingat kalau ia pernah mencabut giginya. Tak sempat waktu Jeff untuk mencari di mana berkasnya dan di mana klinik menyimpan giginya. Jadi tanpa berlama-lama, Jeff langsung membakar semuanya. Saat perjalanan ke bandara, Blake tiba-tiba menghubunginya. Jeff sempat ragu, apakah ia harus pergi sekarang atau ia harus mengikuti kata hati dan berpamitan dengan Lake. Keputusan yang sangat berat untuk Jeff. Namun pada akhirnya, Jeff memilih untuk mengangkat teleponnya dan bilang kalau ia
akan datang ke dinner Natal hari ini. I love you too, Lee. Jeff akhirnya melewatkan pesawatnya ke Venezuela dan memilih untuk datang ke dinner Natal bersama Lake dan anak-anaknya. Jeff mungkin tidak akan mengajak Lake pergi bersamanya. Tapi baginya, setidaknya ada perpisahan di antara Jeff, Lake, dan juga anak-anaknya. Jeff datang dengan penuh persiapan, karena mungkin ini akan jadi pertemuan terakhirnya dengan Lake dan juga anak-anaknya. Don't move. Don't move. Do not move. Drama's over. What's your name? We got the roof man. Roofman, alias Jeffrey Manchester. Ia akhirnya ditangkap lagi setelah 6 bulan lebih menghilang dari penjara. Jeff harusnya bisa terbang dan kabur ke Venezuela jika ia tidak mengikuti apa kata hatinya untuk menemui Lake. Pria rapuh yang kehilangan kasih sayang itu memang dikenal sebagai John Zorin. Namun nama Jeffrey akan selalu melekat dalam namanya. Nama yang punya catatan tindak kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jeffrey akhirnya kembali ke Charlotte dan vonisnya ditambah lagi oleh pengadilan. Sekarang dan kedepannya nanti, Jeff akan terus hidup dalam bayang-bayang bahagia yang sementara. Jeff bisa dibilang punya 2 keluarga. Tapi apalah daya, yang satu tidak mau survive bersama kondisi ekonomi yang kurang. Yang satunya lagi tidak mau ada orang jahat yang masuk dalam keluarga kecilnya. Dan iya, memang Lake sendiri yang melaporkan sekaligus menjebak Jeffrey agar ditangkap dan mengakhiri semua tingkah lakunya di luar sana. Dan Jeff tak marah padanya. Ia justru minta maaf karena harus menjadi Jeffrey yang brengsek, yang harus Lake kenal setelah mantan suaminya yang punya nama sama. Seringkali, berpikir jernih juga selalu membutuhkan waktu. Dan begitu juga dengan Jeff, jika ia merasa ditinggalkan 2 keluarganya hanya karena uang dan tingkah lakunya. Pikiran Jeff mulai berubah setelah sekian lama ada di penjara. Ia lama-lama sadar kalau ia ditinggal istri pertamanya karena terlalu sibuk jadi tentara dan selalu meninggalkan istri dan anaknya berbulan-bulan, tapi gajinya sangat pas-pasan. Sementara ia sengaja tinggalkan Lake justru karena ulah tak sabarnya dan selalu mengusahakan semuanya. Sekalipun ia sebenarnya tak punya apa-apa sampai harus mencuri di tempat persembunyinya. Dan Jeff lama-lama sadar, mereka tak butuh uangku atau ingin aku memberi mereka segalanya. Yang sebenar-benarnya mereka butuh adalah waktuku dan aku. Iya, hanya aku. Sudah, itu saja. Jeffrey Manchester adalah sosok yang ada di dunia nyata. Kini ia masih ada di Central Prison, North Carolina, Amerika. Setelah merampok lebih dari 45 gram McD dan 1 toko mainan terbesar di Amerika, Jeffrey berhasil mengeruk kurang lebih $1 juta atau sekitar 16,7 miliar rupiah. Uang yang banyak dan uang yang pada akhirnya tidak memberikan jalan keluar apapun pada dirinya dan tidak pernah ia gunakan untuk dirinya sendiri selain mengobati giginya. Diperkirakan Jeffrey baru akan bebas di tahun 2036 nanti setelah penangkapan keduanya pada tahun 2004 dengan dijatuhi hukuman lebih dari 40 tahun penjara. Sementara, Lake sekarang sudah menikah lagi. Dan Lake baru saja menjenguk Jeffrey setelah 10 tahun proses penangkapannya. Sejak 2 kali percobaan kaburnya, Jeff akhirnya tak berniat lagi untuk kabur dari penjara. Dan lebih memilih untuk diam di penjara, menjadi penjaga perpustakaan, dan menunggu hari di mana ia akan bebas. Bebas yang mungkin terasa tak menyenangkan, karena Jeff nantinya akan bebas tanpa satupun keluarga yang menyambutnya. Yang paling menyiksa bukan kehilangan ataupun perpisahan, melainkan kesendirian
dan tak adanya tempat untuk sandaran. Saya Gugun dan Sinatyung Pusra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, mencuri atau merampok bukan solusinya. Oke, itu aja. Enggak sih. Buat kalian yang lagi banyak pikiran yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.